Perang Khaybar, penaklukan benteng Yahudi dan keajaiban pedang Zulfikar. Perang Khaybar adalah salah satu perang penting dalam sejarah Islam. Perang ini terjadi pada tahun 7 Hijriah atau 629 Masehi antara pasukan Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad dan pasukan Yahudi yang tinggal di Oasis Khaybar, sekitar 150 km di utara Madinah. Perang ini berlangsung selama 2 minggu dan berakhir dengan kemenangan Islam. Penyebab Perang Khaybar. Perang Khaybar dipicu oleh beberapa faktor, antara lain, 1. Pengkhianatan kaum Yahudi terhadap perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian ini adalah perjanjian damai antara Nabi Muhammad dan kaum Quraisy yang ditandatangani pada tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi. Salah satu klausulnya adalah bahwa kedua belah pihak tidak akan menyerang sekutu-sekutu mereka. Namun, kaum Yahudi melanggar perjanjian ini dengan membantu suku Ghatafan yang menyerang suku Huza'ah, sekutu Nabi Muhammad. 2. Ancaman kaum Yahudi terhadap keamanan Madinah. Kaum Yahudi di Khaybar memiliki kekuatan militer yang besar dan persenjataan yang canggih. Mereka juga memiliki hubungan baik dengan suku-suku Arab lainnya yang bermusuhan dengan Islam, seperti Quraisy, Ghatafan, dan Mazir. Mereka sering menghasut dan memprovokasi suku-suku tersebut untuk menyerang Madinah. 3. Kebutuhan ekonomi umat Islam. Setelah perjanjian Hudaibiyah, umat Islam tidak bisa lagi melakukan perdagangan dengan Mekah, sumber utama penghasilan mereka. Mereka juga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka karena kurangnya lahan pertanian di Madinah. Khaybar adalah oasis yang subur dan kaya akan hasil pertanian. Dengan merebut Khaybar, umat Islam bisa mendapatkan sumber daya yang lebih baik. Jalannya Perang Khaybar. Perang Khaybar terdiri dari beberapa tahap, yaitu, 1. Penyergapan pasukan Ghatafan. Sebelum menuju Khaybar, Nabi Muhammad mendapat kabar bahwa pasukan Ghatafan sedang menuju Madinah untuk membantu pasukan Yahudi. Untuk mencegah hal itu, Nabi Muhammad mengirim pasukan kecil yang dipimpin oleh Abdullah bin Rawahah untuk menyerang pasukan Ghatafan di tengah jalan. Pasukan Abdullah berhasil mengacaukan barisan pasukan Ghatafan dan membuat mereka mundur. 2. Penaklukan benteng-benteng Yahudi. Setelah tiba di Khaybar, Nabi Muhammad membagi pasukannya menjadi 4 kelompok yang dipimpin oleh Abu Bakar, Umar, Ali, dan Zubair. Mereka kemudian mengepung benteng-benteng Yahudi yang berjumlah 8. Benteng-benteng tersebut adalah Naim, Sab, Muas, Zubair, Ubay, Nizar, Qomus, Watih, dan Salalim. Setiap benteng memiliki pertahanan yang kuat dan sulit ditembus. Pasukan Islam harus berjuang keras untuk merebut setiap benteng. 3. Keajaiban pedang Zulfikar. Salah satu benteng yang paling sulit direbut adalah benteng Qomus, yang dijaga oleh Marhab, seorang pejuang Yahudi yang terkenal gagah, berani, dan kuat. Nabi Muhammad memberikan bendera perang kepada Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu beliau, untuk menyerang benteng Qomus. Ali juga membawa pedang Zulfikar, senjata warisan Nabi Muhammad yang diberikan kepada beliau oleh malaikat Jibril. Dengan pedang Zulfikar, Ali berhasil mengalahkan Marhab dan merebut benteng Qomus. Nabi Muhammad bersabda, tidak ada pedang yang setara dengan Zulfikar, dan tidak ada pahlawan yang setara dengan Ali. 4. Penyerahan pasukan Yahudi. Setelah kehilangan benteng Qomus, pasukan Yahudi kehilangan semangat perlawanan. Mereka meminta Nabi Muhammad untuk menghentikan peperangan dan memberikan syarat-syarat perdamaian. Nabi Muhammad menerima permintaan mereka dengan syarat bahwa mereka harus meninggalkan Khaybar dan menyerahkan semua harta benda mereka kepada umat Islam. Mereka juga harus mengajarkan ilmu pertanian kepada umat Islam dan memberikan separuh hasil panen mereka kepada umat Islam setiap tahunnya. Nabi Muhammad juga memberikan perlindungan kepada mereka selama mereka tidak melanggar perjanjian tersebut. Dampak Perang Khaybar. Perang Khaybar memiliki dampak yang signifikan bagi umat Islam, antara lain, 1. Menghancurkan kaum Yahudi yang memusuhi Islam. Khaybar adalah benteng terakhir orang-orang Yahudi di Hijaz, dan itu adalah sumber kejahatan dan hasutan, dan jebakan bagi Muslim. Dengan merebut Khaybar, umat Islam mengamankan sisi utara Madinah dari ancaman kaum Yahudi. 2. Meningkatkan kekuatan dan kesejahteraan umat Islam. Dengan mendapatkan sumber daya yang melimpah dari Khaybar, umat Islam bisa meningkatkan kekuatan militer dan ekonomi mereka. Mereka juga bisa memperluas dakwah Islam ke daerah-daerah lain dengan lebih mudah. 3. Membuka jalan menuju Mekah. Setelah Perang Khaybar, kaum Quraisy merasa takut dan kagum dengan kekuatan umat Islam. Mereka juga menyadari bahwa perjanjian Hudaibiyah tidak menguntungkan mereka.
Mereka kemudian bersedia bernegosiasi dengan Nabi Muhammad untuk membuka akses umat Islam ke Mekah untuk beribadah. Hal ini membuka jalan bagi penaklukan Mekah oleh umat Islam pada tahun berikutnya.